Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Bisa Ibu. Bisa ya? Oke. Oke, sip. Sudah bisa kita mulai langsung saja ya. Ini masih siapa ini yang masuk? Talita. Benar kok. Benar ya? Siapa ini? Camelia. Camelia, benar ya? Oke, selamat gabung. Hmm. Sudah bisa dicek di situ soal yang sudah dimunculkan dari awal. Iya kan? Seperti biasa, untuk yang namanya membahas soal-soal UTBK, setelah sekian lama mungkin tidak ketemu dengan bahasa Inggris, sekarang bertemu dengan yang namanya tipe soal PMW 604. Seperti biasa, soal jumlah ada 20, yang berupa utasan, bisa kita cek. Di situ ada jumlah, eh, jumlahnya ada 7. Kemudian sisanya seperti biasa, itu merupakan yang namanya bacaan pembanding gitu aja. Ya, berarti otomatis yang ditekankan kepada yang namanya reading comprehension-nya. Oke, ayo kita mulai untuk yang namanya pertanyaan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ya kan? Kita cek di sini, kita cek dulu. Pertanyaan pertama adalah, whose daughter has the problem discussed in the thread? Ya, itu anak siapakah yang punya permasalahan yang didiskusikan pada utasan tersebut. Yang nomor 2 adalah, yang manakah yang di bawah ini permasalahan yang didiskusikan oleh para partisipan yang ada di atas. Kemudian yang ditanyakan, yang paling sering muncul, purpose dari postingan pertama nice like. Tujuannya untuk apa? Kemudian di nomor 4, the most relevant answer, berarti jawaban yang paling nyambung dengan permasalahan yang sudah dimunculkan itu dari siapa. Kemudian yang nomor 5, yang manakah partisipan yang partisipan yang memberikan opini disertai dengan evidence, bukti. Itu yang di nomor 5. Kemudian yang di nomor 6, seperti biasa yang dipertanyakan itu adalah the meaning of the word transfer. Itu dia. Berarti kata transfer itu maksudnya apa? Kemudian yang terakhir pada utasan yang dimunculkan adalah what is the tone, ya kan? Apa sih nada dari percakapan yang ada di dalam utasan? Itu dia, ya. Sudah cukup jelas di situ. Seperti biasa, ketika kita memulai yang namanya sebuah utasan, berarti otomatis kita paling tidak berharapnya itu adalah satu. Berharapnya adalah utasan, berarti kosakata yang muncul lebih sedikit, harapan untuk benar lebih banyak daripada salahnya. Oke, yuk kita mulai sekarang. Ada utasan muncul, cuitan muncul pertama kali dari namanya adalah Momen Kids, ya kan? Di situ dikatakan adalah my daughter is experiencing, ya kan? Eh, anak saya mengalami yang namanya kesulitan yang sangat besar, ya kan? Terus kemudian fitting into the secondary school untuk yang namanya nyambung dengan yang namanya kehidupan sekolahannya.
Ya, pertama kali yang ngomong pertama kali itu adalah si Mama Kids, itu dia. Terus kemudian I feel enormously sad. Saya benar-benar bersedih loh dengan yang namanya keberadaan dia. Ada saran nggak? Orang-orang ada saran nggak gitu? Terus kemudian yang muncul pertama kali untuk yang nanya menanggapinya adalah Helena. Helena bilang seperti ini. Halo, I saw your ad and I know how you feel. Saya bisa mengetahui tentang Anda dan saya tahu bagaimana yang Anda rasakan. Anak saya dulu, nah ini udah ada kata-kata was, jadi analisanya jatuhnya kepada sudah terjadi, ya sudah kejadian. Jadi orang ini mengalami hal yang sama dulunya. Anak saya dulunya kayak gitu loh, punya hal yang sama di situ. Terus ditanggapi lagi, nice mom, I don't know, saya tidak tahu apakah anak Anda itu tertarik dengan yang namanya sepak bola atau ikut basket. Dan saya pikir, ya kan, dia perlu untuk mempunyai lebih banyak aktivitas di luar dari sekolah. Cukup jelas sekali, ya kan, kosakata yang muncul di situ tidak terlalu membebani buat kalian semuanya. Oke, komen selanjutnya adalah, nah selanjutnya yang ngomong seperti ini. If you haven't, ya kan, jika kamu nggak bisa, tolong dong bisa bicara sama pihak sekolah. Dan biarkan them di sini perwakilan dari pihak sekolahnya. Biarkan mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada masalah apa di situ? Terus kemudian they may be able to help. Mereka mungkin bisa bantuin yang namanya anak kamu, ya kan? Untuk lebih bisa yang namanya bergabung, ya kan? Bersosialisasi dengan yang namanya murid-murid lain-lainnya untuk proyek-proyek atau aktivitas yang ada di situ. Rebecca ngomong, ini adalah permasalahan yang sangat common, ya kan? Sangat umum banget kok untuk anak-anak kita. I have just seen my similar story on it. Saya itu sudah melihat banyak cerita yang sama di internet. Saya tidak tahu ya, apakah ini Rebecca itu, ya kan? Benar-benar dulunya mengalami hal seperti itu atau tidak? Karena di bagian belakang dia mengatakan, saya sudah pernah lihat ya cerita yang sama, gitu. Kemudian si memakai itu ngomong, terima kasih atas respon Anda. Saya tidak tahu, ya kan, apakah saya membuat yang namanya sesuatu hal yang buruk. I'm in talk with another secondary school regarding to transfer for my daughter. Itu dia. Hati-hati ya, di sini sudah ada yang ditanyakan ada kata-kata apa? Transfer, itu dia. Sudah muncul dengan menggunakan kata-kata transfer, meaningnya di situ, ya kan? Saya ingin berbicara dengan yang namanya another secondary school, ya berkaitan dengan yang namanya pemindahan untuk yang namanya anak saya. Dan apakah anak saya itu masih merasa sendirian dan merasa yang namanya terisolasi untuk yang namanya tingkat akhir di tahun pembelajarannya. And saya encourage, ya kan? Saya support, sangat mendukung dia untuk melakukan beberapa aktivitas sekolah sore. Maksudnya aktivitas sore di sekolah maksud saya. Tapi ada kata-kata tapinya. Ibunya berarti otomatis sudah berusaha. Tapi dari diri anaknya sendiri adalah she doesn't like. Tapi dia nggak suka dengan yang namanya olahraga yang ada di sekolah yang sudah dilakukan oleh sekolah. I have talked to numerous teacher. Saya sudah ngomong loh dengan beberapa yang namanya guru. Terus kemudian dengan yang namanya guru walinya, istilahnya di sini, dengan pihak yang namanya capseknya dan lain-lain. But nothing has changed. Tapi tidak ada perubahan. Terus kemudian memindahkan, si Mrs. Green ngomong, memindahkan ke sekolahan lain dapat menjadi sebuah solusi atau pemecahan masalah. Tapi permasalahannya tidak simpel loh. Ada orang ngomong kayak gitu. Mindah gampang, tapi nggak mudah loh permasalahannya. Terus kemudian Nice Love itu ngomong tertuntut untuk yang namanya Rebecca, ya kan? We share the same opinion, ya kan? Kita berbagi yang namanya opini yang sama dan saya berharap semuanya akan menjadi lebih baik. Itu seperti itu, oke?
Yuk, sekarang kita akan mulai. Oke, kita akan mulai dengan yang namanya pertanyaan yang ada kaitannya dengan utasan yang sudah disebutkan di atas. Oke, pertanyaan yang pertama. Sudah ada nih, di sini sudah lebih masuk ya, sudah lebih dari satu orang yang masuk, ya kan? Kita coba dulu yang paling gampang deh. Paling gampang untuk yang namanya yang dijawab yang ada di sini adalah untuk nomor satu, ya kan? Anak siapakah ya yang punya permasalahan yang didiskusikan pada utasan? Oke, berarti otomatis nanti yang sudah disebutkan di situ, berarti orang yang pertama kali memunculkan utasan tersebut. Orang yang memunculkan utasan pertama kali itu adalah seseorang yang punya name-nya itu adalah Momai Kids, itu dia. Berarti anak dia yang punya permasalahan tersebut. Berarti nomor satu sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut di sini. Oke, yang manakah permasalahan? Yang manakah di bawah ini permasalahan yang didiskusikan oleh para partisipan? Udah, tadi trouble-nya adalah ada anak dari salah satu yang memberikan share opini di situ, ya kan? Momen kids itu di situ mengatakan, saya punya anak kok kayaknya nggak bisa berinteraksi dengan yang namanya kehidupan sekolahnya dia. Udah, berarti otomatis itu anak yang merasa tidak nyaman berada di lingkungan tersebut. Berarti yang dianalisa adalah apa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Oke, kita cek yuk satu-satu. Di sini yang A, ya kan? Seperti biasa, kalau kalian menjumpai di dalam pilihan, ternyata dimunculkan yang namanya sebuah preposition. Oke, berarti yang preposition sudah saya pernah katakan adalah yang sering muncul adalah kata-kata of, kemudian kata-kata in, kemudian kata-kata at. Berarti silakan tolong dilihat di depan atau di belakang dari preposisi muncul apa di situ. Mayoritas yang dimunculkan dia adalah sebuah yang namanya apa? Kata benda. Oke, kita cek ya di sini. Kita cek dari yang A. Adaptation with-nya masuk ke dalam preposisi. Berarti yang dieksekusi adalah tentang adaptasinya. Adaptasi dengan yang namanya teman-teman sekolah. Masuk apa tidak di situ? Oke, kita keep dulu yang ini. Oke. Terus kemudian lanjutin yang B. Penanda yang B, di situ ada apostrof S di situ. Udah, apostrof S berarti dia merupakan yang namanya kepemilikan dari yang sudah disebut pada yang namanya kata benda di belakangnya. Belakangnya apostrof S di situ adalah muncul kata-kata apa? Project, dan satu lagi adalah muncul kata-kata apa? Activities. Yang dibahas di situ katanya adalah project sama aktivitas yang ada di sekolah. Apakah yang dibahas hal tersebut? Tidak sama sekali. Coret. Ya kan, tidak nyambung. Karena berkaitan dengan yang namanya perasaan, yang namanya anak, ketika dia harus yang namanya ikut dalam yang namanya lingkungan sekolah. Terus kemudian lanjutin lagi. Yang di C. Ya kan? Di sini ada kata-kata problematik, di sini ada kata-kata feelings. Oke? Di sini ada kata-kata student. Ya kan? Di sini berarti otomatis permasalahan perasaan dari siswa yang dipunyai siswa. Berkaitan dengan siswanya, berkaitan dengan perasaannya. Mungkin. Oke. Terus kemudian student well-being. Dia hanya mengatakan tentang yang namanya siswa ketika ada di sekolah. Berarti ketika ini dia akan punya sifat bagaimana? Sifatnya terlalu general. Tidak mengacu kepada yang namanya spesifikasi yang apa yang sudah dibicarakan. Berarti otomatis yang D salah.
Kemudian yang di nomor 2, ya kan, yang di nomor 2, di situ ada kata-kata student challenging sleeves, itu dia. Analisanya, patokannya adalah ini, ada 2. Apakah dia masuk ke dalam pembahasannya? Tidak sama sekali. Ya kan, tantangan kehidupannya dihadapi oleh para siswa tidak sama sekali. Oke, tinggal 2 pilihan di situ. Kita balikin dari yang namanya si ini adalah ngomongnya gini. My daughter, ya kan, anak perempuan saya mengalami kesulitan ketika dia harus yang namanya masuk ke dalam kehidupan sekolahnya dia. Udah, berarti di situ dikatakan tidak hanya pada yang namanya teman sekolahan saja, tapi masuk secara keseluruhan lingkungan sekolah masuk di dalamnya. Berarti untuk yang namanya A terlalu sempit, berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya adalah C, itu dia. Lanjut, tujuan yang namanya nice life itu postingan pertama, kita cek dulu yuk postingan pertamanya, dia ngomong apa. Jika kamu tidak seperti itu, tolong dong bicara sama pihak sekolah dan biarkan pihak sekolah mengetahui apa yang sedang terjadi. Itu dia. Udah? Terus kemudian mereka mungkin bisa bantuin anak kamu loh. Bisa yang namanya berinteraksi dengan yang namanya murid-murid lain untuk berbagai macam aktivitas dan project-project. Oke, kita cek yuk satu-satu. Apakah tujuannya untuk yang namanya menanyakan di situ? Tidak. Nah, Islam itu dia berusaha untuk memberikan yang namanya sebuah yang namanya jawaban, pemecahan masalah. Berarti bukan menanyakan, berarti nomor 1 salah. Ya kan? Be supportive with participant in the thread. Ya kan? Supportive berarti otomatis dia cenderungnya untuk yang namanya apa? Mendukung. Itu dia. Ya, mendukung yang namanya para peserta yang ada di dalam utasan. Kalau mendukung para peserta berarti semua akan dikomentari oleh si nice. Padahal yang dia omongin, yang dia berikan yang namanya solusi hanya tertuju pada yang namanya siapa? Yang namanya si Momai Kids. Itu dia. Oke, berarti nomor 2 salah. Oke, cek lagi. Yuk, nomor yang C. Provide description. Menawarkan penggambaran tentang proyek sekolah. Berarti justru ini yang C, dia akan menjelaskan secara detail tentang yang namanya proyek dan aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Tidak nyambung sama sekali. Turun ke bawah. Yang D, menawarkan sebuah solusi atau pemecahan masalah pada masalah yang diposting pada yang namanya utasan. Oke, kata kuncinya adalah menawarkan yang namanya solusi, menawarkan pemecahan masalah, masih bisa dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan saran pada sekolah, malah sekolah yang dikasih saran. Oke, berarti otomatis error. Berarti ketemu jawabannya, jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Next. Manakah jawaban yang paling relevan untuk permasalahan yang dimunculkan? Siapakah jawaban paling relevan? Kita cek satu persatu. Helena ngasih jawaban apa tidak? Tidak. Dia hanya yang namanya bilang, ya kan? Anak saya dulunya sama lo, gitu aja. Berarti otomatis dia seperti yang namanya share same experience. Oke. Nice mom bagaimana? Ya kan? Maksud dari yang namanya relevant answer adalah kamu nanya apa, langsung temu jawabannya apa. Karena tadi yang dimaksudkan itu adalah berkaitan dengan yang namanya student, dengan yang namanya pihak sekolah, ya kan? Berarti otomatis satu, kamu cari jawaban di mana yang langsung bisa nyambung gitu aja.
Kalau nice mom bagaimana? Nice mom dia akan ngomong seperti ini, saya nggak tahu ya apakah anak kamu, saya tidak tahu ya, dia penegasannya adalah saya tidak tahu ya, berarti otomatis bagaimana, relevan apa tidak, tidak sama sekali. Nice life bagaimana? Nice life ngomongnya seperti ini, jika kamu nggak bisa, tolong dong ngomong sama pihak yang namanya berkepentingan, contohnya siapa? Contohnya adalah sekolahan, mungkin bisa nyambung ini. Terus kemudian Rebecca bagaimana? Kita cek ya. Rebecca cuma bilang seperti ini, itu tuh hal umum kok. Saya juga pernah membaca pengalaman yang sama, gitu aja. Dia hanya ngomong, saya sudah pernah melihat pengalaman. Dia hanya melihat, ya kan? Tidak sebagai pelakunya. Berarti Rebecca error. Oke, Mrs. Green bagaimana? Ini dia. Pindah sekolah. Dia mengatakan seperti ini bisa, tak? Pindah sekolah mungkin jadi solusi, itu aja. Tapi, ya kan, permasalahannya mungkin akan bisa muncul lagi di sekolah yang baru. Oke, berarti akan numpuk lagi. Berarti ketemu apa tidak? Tidak sama sekali. Berarti Miss Green salah. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah C. Lanjut. Nomor 5. Siswa diminta untuk yang namanya memberikan yang namanya opini atau pendapat yang disertai dengan yang namanya seperti biasa, eviden itu adalah sebuah yang namanya apa? Bukti. Berarti buktinya bukan hanya orang yang merasakan sendiri, tapi ada orang lain yang punya permasalahan yang sama. Itu dia. Yuk cek Helena iya atau tidak. Kita cek Helena. Helena tadi kan cuma bilang saya mengetahui tentang Anda dan saya bisa merasakan apa yang saya bisa tahu apa yang kamu rasakan. Terus kemudian anak saya juga sama loh, itu aja. Hati-hati ya, anak saya juga sama loh. Berarti apakah Helena itu punya yang namanya bukti? Oke, kita keep dulu. Oke, yuk kemudian next one bagaimana? Next one cuma yang namanya dia kayak memberikan solusi. Saya tidak tahu apakah anak kamu tertarik. Nah, itu dia hanya menawarkan saja. Oke, yang next one berarti coret. Lanjut lagi ya. Kemudian, kalau yang namanya slide bagaimana? Ya kan? Jika kamu nggak bisa membicarakan hal tersebut, silakan saja kamu ngomong ke pihak sekolah dan biarkan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana? Ini jelas-jelas dia adalah sebuah yang namanya solution. Oke, berarti kita cek satu lagi, nah solution saja tidak berarti coret. Udah. Rebecca bagaimana? Kita cek Rebecca omongannya bagaimana? Ini adalah permasalahan yang umum pada anak kita. Dan saya telah melihat beberapa cerita yang sama. Oke? Kata kuncinya adalah beberapa cerita yang sama yang sudah saya lihat. Itu aja. Berarti mungkin. Oke? Terus kemudian Miss Green ngomong apa? Dia hanya memberikan solusi yang kayak membenarkan solusi yang sebelumnya, tapi ingat, dia mengingatkan permasalahannya belum selesai. Oke, berarti yang jelas Mr. Green salah. Oke, berarti kita cek antara yang namanya Helena sama Rebecca. Karena kata kuncinya kita membutuhkannya namanya apa? Evidence, ya kan? Berarti otomatis menyertakan yang namanya referensi atau bukti. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang C, itu dia. Oke, lanjut. Untuk nomor
Sebentar. 5. Nah, tadi ada kata-kata transfer to gitu kan. Tadi ada kata transfer for my sister, transfer for my daughter. Ya kan? Transfer for meaningnya di situ sama saja dengan artinya adalah jawabannya pindah. Oke? Berarti kata yang sama dengan penggunaan kata-kata apa? Transfer, berarti otomatis ketemu jawabannya. Transaksi nggak mungkin, substitusi itu pengganti. Move, bergerak atau pindah. Activity kegiatan, replacement penggantian. Berarti otomatis C, kita cek. Yang B sama yang E sama. Transaksi, apakah di situ memikirkan transaksi? Tidak sama sekali. Ada dua pilihan. Pergerakan sama yang namanya sebuah aktivitas. Berarti otomatis lebih untuk yang mana? Kalau bergerak berarti otomatis pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu aja kan. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Tone atau nada. Nadanya bagaimana? Beberapa yang masuk ke situ, ke dalam utasan tersebut, dia mengatakan bahwa nadanya itu adalah berupa yang namanya, contoh kayak seperti ini kalau saya ngomong, ayo jika kamu nggak bisa, ngomong dong sama pihak sekolah, gitu, biar pihak sekolah itu mengetahui dan bantuin, udah. Berarti otomatis itu adalah berupa sebuah yang namanya apa? Dukungan. Udah? Dukungan bahasa Inggrisnya adalah supportive. Itu dia. Clear? Nomor 1 sampai dengan nomor 7. Oke? Mari kita coba untuk yang namanya part kedua. Oke? Teks 1 sama teks kedua. Oke? Bisa dimulai? Sudah ada berapa siswakah di sini? Muncul di sini sudah ada Ari, sudah ada Cherry, sudah ada Camelia, sudah ada Maila, ya kan sudah muncul semuanya. Oke, mari kita sambung lagi untuk yang namanya soal di nomor 8 dan selanjutnya. Oke, berarti bacaannya akan kita mulai lagi ya di situ. Oke. Silakan kita bahas yuk bareng-bareng. Teks 1. Tapi sebelum masuk ke dalam yang namanya teks, paling enggak silakan adik-adik untuk yang namanya melihat pertanyaan yang muncul di situ. Yang muncul pertanyaannya ada 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oke. Kita mulai. Di situ pertanyaannya di nomor 8 adalah, according to the text 1, ya kan, berdasarkan yang namanya teks 1, the aims of using variety of data source for advertising are to, tujuan dari penggunaannya namanya berbagai macam yang namanya sumber data untuk yang namanya iklan, itu apa? Tujuannya untuk apa? Yang di nomor berapa? 9. Di nomor 9 itu dikatakan adalah which of the following is the closest meaning? Apa sinonim dari kata to keep up with? Itu ada di situ. Munculnya dia di paragraf 1. Munculnya dia di paragraf 3 teks 1. Oke? Yuk lanjut. Kemudian cek di situ yang di nomor terakhir yang dari bacaan tersebut, ya kan? Di nomor terakhir dikatakan, which of the following the best restate statement? Yang manakah di bawah ini adalah statement pengulangan yang sama dengan arti dari yang namanya kalimat. Kalimatnya itu adalah
Nevertheless, ya kan, with so many social advertisement saturating our feeds, standing out is a key. Tadi is a key kalau nggak salah tadi itu, ya. Nevertheless, berarti apa? Namun demikian, dengan begitu banyaknya yang namanya iklan pada yang namanya media sosial, ya kan, saturating many, apa sih, mempertimbangkan dengan yang namanya berbagai macam yang namanya iklan media sosial, ya kan, untuk yang namanya feed kita, ya kan, maka sesuatu yang harus stand out itu yang luar biasa itu menjadi satu kunci, itu dia. Berarti otomatis yang punya arti yang sama dengan yang itu yang manakah, itu dia. Oke, yuk sekarang kita mulai untuk yang namanya bacaan selanjutnya. Oke. Oke, wait a minute ya. Oke, thank you. Ini dia, kita cek untuk bacaannya. Bacaan pertamanya itu adalah seperti ini. Iklan media sosial adalah tipe pemasaran digital yang memanfaatkan. Ada kata-kata ini artinya adalah memanfaatkan yang namanya network jaringan sosial. Seperti contohnya itu adalah Facebook, Twitter, Instagram, untuk yang namanya menggelontorkan, untuk mengirimkan yang namanya iklan berbayar pada audiens yang sudah ditargetkan. Terus iklan media sosial are a quick and effective way, adalah cara paling cepat dan efektif untuk berhubungan dengan customer Anda dan meningkatkan yang namanya campaign atau kampanye dari perusahaan Anda. Oke, lanjut. Nah, ada kata-kata leverage. Leverage itu sama saja dengan kita membicarakan tentang yang namanya take advantage. Artinya adalah ada manfaatnya. Dengan memanfaatkan berbagai macam sumber data, para pengiklan dapat meningkatkan yang namanya target audiens mereka dan diperkenalkan pada sebuah yang namanya apa? Brand. Berarti label, ya kan, pada yang namanya media sosial. Para pengiklan juga melihat yang namanya beberapa interaksi dan juga yang namanya perubahan. Iklan media sosial are also cost effective. Itu artinya adalah dia itu murah, lebih terjangkau. Terus kemudian menawarkan yang namanya offering potential for, menawarkan yang namanya nilai tinggi dari pengembalian nantinya. Terus kemudian titik, terus di situ ada di bawahnya mengiklan di media sosial itu juga merupakan sebuah yang namanya keharusan. Jika kamu ingin yang namanya mencapai yang namanya pasar target baru, ya kan, dalam sebuah dunia marketing. Dilanjutin lagi, mana nih tadi? More and more company, banyak dan lebih banyak yang namanya perusahaan melibatkan brand, berarti merek-merek untuk yang tampil tingkat atas, memfasilitasi atau memanfaatkan yang namanya media sosial, perusahaan media sosial, dan juga yang namanya reach out new companies.
ada yang namanya bisa reach out to a new customer, ya kan? Bisa yang namanya mencapai yang namanya customer baru. Nah, ada kata-kata to keep up with the competition. Berarti disuruh ngapain di situ? Kalian bisa melihat pada yang namanya soal selanjutnya. Itu muncul pada yang namanya nomor 9, ya kan? To keep up, ya kan? Untuk menghadapi, untuk berhadapan dengan para kompetisi, kita perlu belajar bagaimana yang namanya iklan bekerja dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan untuk para perusahaan. Karena keduanya, baik internet ataupun yang namanya pemasaran konten, itu yang namanya benar-benar info itu berkembang, ada banyak cara untuk yang namanya iklan Anda masuk ke dalam yang namanya strategi iklan Anda pada yang namanya platform media sosial. Tipe-tipe iklan yang kamu pilih tergantung dari yang namanya platform yang dimana kamu lebih suka dan juga audiensnya ingin kamu mencapainya. Ketika yang namanya mempertimbangkan yang namanya media sosial dan juga yang namanya permasalahan iklan, seperti yang mengiklankan platform untuk yang namanya digunakan, iya. Terus ingat bahwa setiap platform itu punya audiens sendiri. Ini berarti bahwa kamu ingin yang namanya memilih sebuah platform yang cocok dengan yang namanya diri kamu. Jika kamu sudah sangat aktif, termasuk golongan orang aktif di sosmed, itu ada pay attention, mendapatkan perhatian tulis platform untuk supaya yang namanya platform itu tampil dengan baik dan yang mana postingannya bisa mendapatkan interaksi paling bagus untuk mencapai yang namanya audiens yang paling bagus. Itu untuk yang namanya paragraf 1, teks 1. Nah, teks 2 apakah dia masih sama pembahasannya? Oke, kita cek. Bagaimana efektifnya iklan terhadap yang namanya bagaimana efektifnya iklan pada yang namanya media sosial? Iklan sosial media itu hanya yang namanya one way stop. Yang kan dikatakan di situ adalah tidak pernah mudar, beberapa pun caranya, berbagai macam caranya untuk bisa mencapai dari yang namanya customer sekarang ini. Meskipun ya kan TV, kemudian print, cetak, podcast dan juga yang namanya apa ini? Home advertising, ya kan hiburan di rumah. Gimana ya tadi? Ya betul, hiburan di rumah. Terus yang terjadi bagaimana? Ini sebagai yang namanya apa? Daftar panjang dari channel digital lainnya yang juga nanti bisa menjadi taktik gerilya. Itu dia. Karena tapi tolong dilihat ya di sini ya. Ada berita bagusnya adalah menawarkan brand, karena di situ ada beberapa yang namanya kabar baik. Yang dijanjikan sekitar berapa? 26% dari yang namanya pengguna sosial itu mengatakan bahwa mereka cenderung membeli yang namanya brand atau produk dari sebuah label karena sebenarnya mereka itu secara tidak langsung melihat apa yang sudah diiklankan. Jelasnya, para peneliti tidak hanya satu cara untuk para customer untuk menemukan brand, tapi jika kamu bisa membangun yang namanya strategi kamu di sekitar lingkungan dan juga namanya media media pengiklan, ini penting untuk mendapatkannya. Karena berapa di sini coba kamu bisa bayangin? 98% daripada customer itu secara keseluruhan mengatakan bahwa
mereka mengunjungi yang namanya jaringan sosial, ya kan, in the past month. Sementara global sosial media advertisement menghabiskan yang ditargetkan itu bisa tumbuh sampai dengan 15% per tahun sepanjang tahun 2024. Namun demikian, dengan begitu banyak yang namanya iklan sosial media, ya kan, yang masuk ke dalam feed kita, itu merupakan yang namanya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kan, sebuah kunci yang sangat luar biasa. Jadi, seberapa jelasnya kamu bisa mengoptimalkan yang namanya kehadiran media sosial Anda untuk menginspirasi dan juga untuk melibatkan audiens Anda. Dengan menggunakan yang namanya laporan media sosial terakhir, kita bisa mendirikan yang namanya atau bisa ekspor, tepatnya adalah isu-isu tersebut. Udah, memulai dengan yang namanya ngeliatin audiensnya. Dan di seluruh dunia ada sekitar 27% dari yang namanya media sosial, pengguna media sosial mengatakan bahwa mereka menggunakan platform sosial khususnya untuk yang namanya riset, meneliti, kemudian menemukan produk, dan kemudian dia beli. Itu berarti keuntungannya dari situ. Lanjutin. Terus Gen Z dan milenial membuatnya menjadi 68% dari yang namanya pengguna media sosial untuk yang namanya melakukan penemuan produk tersebut. Ini tidak mengejutkan diberikan kepada mereka di antara yang namanya para penggila. Ini penggila pemakai dari yang namanya sosial, dari yang namanya media sosial secara global. Tidak seperti yang namanya counterpart yang dulu sesepuhnya yang menggunakan yang namanya media sosial lebih moderat. Milenial menghabiskan lebih dari 2,5 jam per hari di media sosial. Dan Gen Z menghabiskan di bawah 3 jam, hanya di bawah 3 jam per hari di berbagai macam yang namanya platform. Berarti semua nembus ke semua platform sosial ya di situ. Terus ada kata-kata hence, oke. Kamu bisa menggantinya dengan yang namanya so. Bisa menggantinya dengan kata-kata therefore. Oleh karena itu, ada 3 hal kunci untuk tetap bisa meningkatkan efektivitas dan juga mendapatkan lebih banyak titik balik dari yang namanya iklannya kamu, dan mengetahui tentang yang namanya, kalau orang mau jualan berarti harus tahu target yang di depan itu siapa aja. Terus kemudian bikin yang namanya media sosial frictionless, ya kan, harus itu. Dan yang terakhirnya adalah menggunakan media sosial untuk mengasih informasi. Oke, informasinya atau media sosialnya bisa macam-macam. Bisa tadi dikatakan di bagian atas ada yang namanya apa, ada yang namanya Facebook, Instagram, dan lain-lain, gitu aja. Oke? Cukup untuk yang namanya teks 1 dan teks kedua. Silakan dicoba untuk mengerjakan nomor 8 sampai dengan nomor ini dia 8 sampai dengan 10. Oke, saya kasih waktu 3 menit cukup untuk eksekusi. Silakan memilih jawaban. Oke, saya tunggu. Silakan yang sudah ketemu jawabannya, silakan mau dicatat. Ada presensi, Mas? Oh, sudah ya. Silakan yang belum presensi, silakan presensi. Ini Mas mau sudah yang namanya konfirm untuk meminta adik-adik untuk presensi tentang presensi kehadiran. Oke, silakan saya tunggu paling tidak maksimal 3 menit. Silakan coba dulu jawabannya apa saja. Siapa nih? Tidak jelas. Silakan Ari yang mau jawab.
Kalau mau silakan share di ini. Kemudian Kamilia yang tadi awal-awal sudah masuk. Maila silakan. Adelia silakan. Atau Sherry silakan. Yang mau coba untuk jawab. Cek-cek kita lihat. Sama-sama ini ya. Ini dia. Kamelia A untuk nomor berapa ya? A untuk nomor 8 ya Kamelia ya? Hmm. C untuk nomor 9 ya. Mungkin satu lagi Kamelia. Silakan. Saya ulang di sini untuk pertanyaannya. Saya ulang untuk pertanyaannya adalah berdasarkan teks, ya kan, tujuan penggunaannya namanya berbagai macam yang namanya sumber data untuk mengiklankan itu tujuannya untuk apa? Itu dia. Kemudian to keep up. Tadi saya sudah menjelaskan artinya ya sambil saya terjemahkan tadi sudah itu ada. Kemudian restage the statement berarti mencari yang artinya sama dengan yang dimunculkan dari kata-kata nevertheless with so many social media advertisement saturating our feeds standing out is key. Itu dia. Udah ada yang masuk lagi, yuk. 9C katanya. Ini siapa nih? Maila. Maila bilang 9C katanya. Thank you Kamelia sama Maila yang udah jawab. Ada yang lain? Masih ada yang lain? Kita cek ya. Sudah? Masih ada yang ini jawaban lagi sebelum kita masuk untuk yang namanya yang bagian terakhir. Bacaan bagian terakhir. Karena kebetulan di bagian terakhir agak lumayan bisa ini ya. Ini dia lumayan panjang ya di situ ya. Lumayan panjang untuk yang namanya bacaannya untuk bisa dieksekusi bareng-bareng ya. Kita eksekusi bareng-bareng di situ. Ya kan ada di situ dari permulaan dari nomor 11 sampai dengan nomor closing itu dia. Oke. Oke, mari kita cek ya. Mari kita cek untuk yang namanya soal nomor 8. Apa sih ya kan tujuan dari yang namanya menggunakan berbagai macam data, gitu kan? Dari yang namanya berbagai macam data untuk yang namanya mengiklan itu tujuannya untuk apa? Itu dia. Kita cek ya. Tadi kalau tidak salah Amelia sudah jawab ya di situ. Jawabannya adalah C. Ya benar ya? C. Is it right? Oh sorry A. Berapa katanya A? 9C. 9C. Ya 9C. Oke. Yuk. Katanya A. Kita cek ya. Apakah masuk atau tidak ya di situ ya. Tujuannya untuk apa? Di situ, kalau kita cek yang ayo, kita lihat di situ. Di situ ada kata-kata reach the target audience and present the customer message. Mencapai target, iya betul, iya. Tujuannya adalah yang namanya apa? Tujuannya ya audience. Untuk mencapai target tadi audience ya. Memang tujuan iklan adalah seperti itu. Berarti benar, berarti ketemu jawabannya. Nomor 8 jawabannya adalah A. Betul, itu dia. Karena kalau yang di B itu achieve itu mencapai tujuan, hanya mencapai tujuan saja dan hanya kesalahannya adalah yang B itu adalah mendeliver dari produk secara personally, hanya pribadi saja, nggak ada yang lainnya. Oke, terus kemudian kesalahannya itu
Hah? Observe, observe itu hanya untuk mengamati aja. Apakah tujuannya untuk yang namanya penggunaan yang namanya berbagai macam data kan supaya ketika kita ngiklan brand kita bisa kejual. Kalau hanya sekedar mengamati demografi tidak bisa. Coret. Kemudian kalau yang D itu create, menciptakan yang namanya audience yang dituju. Kalau hanya tertentu saja, maka penjualan tidak akan bisa yang namanya maksimal, maka tidak, itu dia. Kemudian yang namanya kalau yang E itu hanya menunjukkan kualitas dari yang namanya pesan dan menampilkan yang namanya pesan-pesan menarik, tujuannya hanya untuk itu saja supaya tidak ini saja, tidak barang tidak laku, tidak sama sekali. Oke, benar. Nomor 8 jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Untuk yang apa tadi? To keep up with di paragraf 1, ya kan? Sorry. Ini dari mana nih? Di paragraf 3, teks 1. Oke, saya ulang. Di paragraf 3, ini dia. Mengiklan di media sosial itu merupakan sebuah keharusan. Jika kamu ingin cepat mencapai yang namanya pasar target baru, ya kan? Banyak yang namanya perusahaan, ya kan, termasuk yang namanya brand-brand ini memanfaatkan brand-brand dunia, maksudnya memanfaatkan yang namanya perusahaan-perusahaan media sosial untuk yang namanya mendapatkan yang namanya customer baru. Itu dia. Terus kemudian di situ ada kata-kata, nah ini dia, to keep up, ya kan? Untuk yang namanya keep up di situ artinya adalah menghadapi, untuk menghadapi kompetisi tersebut kita perlu. Nah, berarti kalau menghadapi di situ, ya kan, menghadapi kita perlu untuk belajar bagaimana yang namanya iklan bekerja dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan, ya kan, dari perusahaan Anda. Berarti di sini cenderung untuk yang menghadapi pilihan yang kita cek di situ. Coba cek satu-satu. Kalau yang A, di situ observe, berarti meneliti. Practice itu praktek langsung gitu aja. Participate itu sama saja dengan yang namanya join gitu aja. Kalau face itu artinya adalah atau ikut serta, kemudian kalau face itu artinya adalah menghadapi. Evaluasi berarti otomatis ini kayak yang namanya sama saja dengan menilai, ya kan? Kalau observasi enggak, ngamatin tidak, karena targetnya belum keluar. Praktis hanya sekedar untuk yang namanya praktek saja, tidak sama sekali, ya kan? Kemudian participate, mungkin maybe. Face, menghadapi, kemudian yang berarti udah kelar, ini enggak sama sekali. Berarti otomatis cenderungnya adalah kita menggunakan kata-kata menghadapi. Berarti otomatis nomor 9 jawabannya adalah D. Itu dia. Oke. Next, lanjut. Nomor berapa ini? 10. Di nomor 10, ya kan? Di nomor 10 ada kalimat seperti ini. Namun demikian, dengan begitu banyaknya yang namanya iklan media sosial, ya kan, yang masuk ke dalam dinamik kita, memunculkan atau menampilkan itu adalah sebuah kunci di dalamnya. Maka otomatis satu, kita cek di situ. Kalau yang di awal, dia menggunakan kata-kata apa? Despite. Ya kan? Dikatakan di situ ada kata-kata despite yang artinya adalah meskipun, walaupun, udah. Terus di situ kata kuncinya adalah kata-kata mushrooming, ya kan? Jadi sama saja dengan yang namanya tetap menjamur gitu aja, ya kan? Udah.
Di sini menjamur malahan, dia menjamur. Meaning dari yang namanya menjamur berarti otomatis satu yang muncul di mana-mana. Oke? Terus kemudian kita keep dulu. Yang B, meskipun yang namanya kunci untuk yang namanya tampil ya di sosial media diketahui, maka feeds malah user feed up. Tidak sama sekali, coret. Terus kemudian ini dia menggunakan yang namanya kata-kata apa? While. Kalau kita menggunakan conjunction while, biasanya, ya kan di sini muncul kata-kata nevertheless ya. Nevertheless berarti otomatis di situ yang akan dimunculkan adalah pertentangannya, gitu. Sementara while itu adalah conjunction dengan yang namanya sifatnya adalah yang namanya apa? Kejadian di depan dengan di belakang dia akan punya sifat setara. Berarti kan nggak tepat. Oke. Terus kemudian ada kata-kata still. Ingat, still masih bisa berarti masih atau tapi, ya kan? Tapi dengan yang namanya meningkatkan jumlah, malah dibahas tentang yang namanya peningkatan jumlah feed dari yang namanya pengguna. Ini tidak sama sekali yang dibahas. Kemudian cek atas bawahnya lagi. Ada kata-kata however. Tapi dengan menjamurnya yang namanya iklan media sosial di feednya para pengguna, ya kan? Maka, ya kan? Yang paling heboh sendiri yang akan mencuri perhatian. Pengganti dari kata-kata standing out is a key itu bisa mengganti kata-kata catch the user attention, itu dia. Berarti jawabannya untuk yang di nomor 10 adalah E, itu dia. Oke, lanjut. Yuk, bagian bawah. Bagian bawah di situ sudah ada yang namanya beberapa, ini dia. Cek dulu pertanyaannya ya. Kita ambil pertanyaan yang mudah dulu. Saya ambil pertanyaan untuk yang di nomor 11. Kita anu di nomor 11 dulu. Kita cek nomor 11. Ada kata-kata lebih dari yang namanya. Saya belum membaca bacaannya sama sekali ya, udah. Karena saya akan mengambil yang namanya kata kunci dari yang namanya. Pertama, saya ambil dari kata-kata lebih dari yang namanya 2.000 partisipan. Dan satu lagi dengan menggunakan yang namanya kata-kata riset. Ketika kita sudah yang namanya analisa kata-kata riset, yang artinya itu adalah penelitian, oke, yang namanya penelitian berarti sudah selesai untuk dilakukan, gitu aja. Ketika dia sudah selesai, berarti otomatis yang akan muncul, otomatis dia akan memakai bentuknya adalah bentuk apa? Pas, gitu aja, ya kan? Lebih dari yang namanya 2.000 partisipan, ya kan? Kata kuncinya di sini ada kata-kata aks, sama aks, sudah. Bisa berarti ditanya atau menanyakan. Berarti bisa berubah menjadi yang namanya bentuknya dia pasif atau bentuknya dia adalah berubah yang namanya bentuk aktif. Udah gitu aja. Berarti akan muncul di manakah? Kita cek. Memakai bentuknya adalah bentuk apa? Pas. Kita cek di buku di situ, yang ada di dalamnya namanya bacaan, ya kan? Karena riset berarti otomatis bentuk pas. Kalau bentuk pas berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti otomatis kita akan pakai bentuk pas. Yuk cek satu persatu. Ini bentuk berapa? 3. Ini bentuk berapa? Ini adalah bentuk 1. Kenapa 1? Karena apapun yang berbau in ditambahi dengan apapun kata kerja ketika tambahin analisanya bentuk 1. Ada pakai ed saja. Ed saja berarti otomatis dia bentuk kedua. Yang B bentuk keberapa, Kak? Dia bentuk kedua yang berupa passive voice. Sedangkan would-be asked, ya kan? Would-be asked otomatis dia penggunaan yang namanya modal auxiliary, itu dia. Modal auxiliary di situ would dari kata-kata will, berarti otomatis dia akan punya sifat yang namanya apa? Punya arti yang namanya ada kata-kata apa? Akan, itu dia. Jadi otomatis ketemu jawabannya. Lebih dari 2 ini untuk merespon cerita singkat atau cerita pendek pada sebuah penelitian.
lebih dari 2 partisipan menanyakan atau lebih dari 2 partisipan ditanya, gitu kan? Modelnya kayak gitu, ya kan? Kalau yang lebih cocoknya untuk yang namanya lebih dari 2.000 partisipan, cenderungnya yang di situ cocoknya dia menggunakan bentuknya adalah bentuk pasif. Udah, kalau bentuk pasif berarti otomatis sudah tahu muncul passive voice, akan muncul yang namanya passive voice. Passive voice itu rumusnya bagaimana? Di to be langsung diikuti oleh kata kerja bentuk keberapa? 3. Udah, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? B, gitu dia. Oke? Yuk lanjut. Nih dia, kita mulai untuk yang namanya pembahasan yang lainnya. Dari yang namanya teks tersebut. Nah, ini dia. Ini dia ada yang namanya bacaan, ya kan? Dikatakan di situ bahwa yang namanya ada satu dua ada berapa? Satu dua tiga empat lima enam. Ada 6 yang namanya paragraf yang membahas tentang yang namanya eh, apa sih yang dimaksud dengan yang namanya word transparent in comedy and cartoon, ya kan? Jika yang namanya apa tuh? Jika dia punya yang namanya uh, seseorang yang jahat, in one shoulder and an angel, gitu aja. Di salah satu pundaknya itu ada yang namanya bentuk jahat dan juga di sisi lain ada bentuk baik, ya kan? Yang tidak jauh dari yang namanya presisi orang di dunia nyata. Ditujukan untuk menggambarkan yang namanya pembuatan yang namanya keputusan dari yang namanya karakter itu dibikin menjadi sebuah dilema dengan hasil komedi, gitu aja. Karakter yang namanya moral karakter dan juga yang namanya memotivasi tentang yang namanya bersifat supernatural itu menjadi sesuatu yang obvious, menjadi sesuatu yang sangat jelas, gitu dia. Oke, next kemudian sebentar. Ya. Uh, para peneliti, ya kan, para peneliti sudah explore, ya kan, tentang yang namanya expectation, tentang yang namanya harapan bagaimana yang namanya individu baik dan respon individu baik dan respon individu buruk terhadap yang namanya sebuah permintaan, ya kan? Para peneliti juga tertarik dalam memahami kenapa yang namanya film-film dan juga yang namanya cerita apa ya, cerita turun temurun sering menggambarkan bahwa yang namanya devil sama demon itu sesuatu yang buruk semuanya, dia di situ sebagai yang namanya ingin sekali mengabulkan atau membolehkan permintaan yang tidak disengaja, dan sementara yang angel, yang hal-hal baik di situ, ya kan, tidak bisa mewujudkan hal tersebut. Ada yang namanya seorang apa ya, Ori Friedman, ya kan, seorang pimpinan dari ini dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa dikatakan di situ hasil kita menyarankan bahwa mengapa film dan menggambarkan, dan saya tidak akan mengatakan kata-kata hal buruk dan hal jelek aja di situ ya. Penulis hasil kami menunjukkan bahwa orang mengharapkan bahwa hal baik itu akan lebih peka terhadap yang namanya, ini dia, sensitif terhadap yang namanya niat baik atau tujuan dibalik dari yang namanya permintaan. Sementara atau sedangkan mereka mengharapkan bahwa sosok jahat itu akan lebih relatif, ini dia,
Kalau ini lebih peka, yang ini ada kata-kata in. Kalau seharusnya yang baik itu lebih peka, berarti sosok jahat berarti tidak peka dengan yang namanya tujuan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan orang-orang tentang karakter baik dan buruk dipengaruhi oleh yang namanya cara pandang mereka terhadap yang namanya manusia pada umumnya. Terus kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang-orang, ya kan, memiliki yang namanya gagasan atau ide yang berbeda tentang bagaimana pengaruh baik sama atau buruk yang bisa memengaruhi putusan yang lainnya. Orang-orang mengatakan bahwa individu jahat itu indifferent, ya kan? Bisanya acuh tak acuh terhadap apapun yang benar-benar tidak berimbas langsung pada tujuan mereka secara langsung. Penemuan ini mendukung dari yang namanya penelitian previous itu sebelumnya dalam yang namanya menyarankan setidaknya untuk yang namanya untuk beberapa kepercayaan orang-orang tiap harinya tentang adanya supernatural being itu saya katakan adalah hal yang tidak tampak, ya kan, could be based on their view of human, yang mungkin didasarkan pada yang namanya pandangan orang, berdasarkan pada yang namanya pandangan dari manusia tersebut. Kemudian para peneliti kemudian menyelidiki yang namanya harapan orang-orang tentang yang namanya sosok-sosok baik dan buruk dengan yang namanya 5 eksperimen atau percobaan. Pada penelitian, ada sekitar 2.231 orang yang ikut membaca yang namanya cerita pendek tentang yang namanya permintaan dari yang namanya protagonis, berarti otomatis tokoh baik, ya kan, dengan yang namanya manusia dan juga yang namanya makhluk tidak tampak, dan kemudian dinilai seperti yang namanya rata-rata permintaannya itu akan dikabulkan. Ketika permintaannya itu langsung pada orang baik, ya kan, ratingnya tergantung dengan yang namanya apakah permintaannya itu sebenarnya itu bisa dipahami dan apa yang mereka minta. Sedangkan yang namanya individu jahat itu diharapkan, ya kan, permintaannya terkabul itu as often they confused, ketika mereka bingung dan tidak menggambarkan apa dari tujuan dari yang namanya apa yang diminta. Berarti di sini menyimpang nantinya bertentangan. Sedangkan di paling bawah adalah penelitian ini memberikan kita sesuatu yang sangat menarik tentang bagaimana pandangan orang tentang hal baik dan hal buruk, yang mana bahwa orang-orang berpikir bahwa yang namanya kebaikan moral itu adalah tentang lebih dari memproduksi hasil yang bisa memproduksi hasil yang baik, dan orang-orang juga bisa melihat yang namanya kebaikan moral sebagai yang namanya hal yang bisa dihubungkan dengan yang namanya kepedulian tentang orang yang inginkan dan orang yang ingin dituju. Ini tujuan di sini, itu dia. Oke, itu dia untuk yang namanya bacaannya. Mungkin agak ribet di sini ya pemahamannya, tapi setidaknya adik-adik semuanya sudah mulai yang namanya nampak yang harus diinikan. Kita cek untuk yang di nomor 12. Berdasarkan yang namanya tes, pandangan orang-orang tentang manusia titik-titik mempengaruhi persepsi mereka tentang yang namanya hal gaib, itu aja. Kalau yang ini, ya kan, had to ini semuanya kan artinya saja dengan yang namanya harus, udah gitu aja. Bu, dia berarti akan. Oke, ini juga berarti yang namanya akan. Kalau should itu artinya adalah seharusnya, gitu aja. Berarti otomatis, ya kan, berdasarkan teks, pandangan orang tentang yang namanya manusia, ya kan, karena bacaannya dari awal dia cenderungnya menggunakan yang namanya bentuknya adalah bentuk apa?
present, ya kan, kita akan ngambil sesuaikan dengan yang namanya konteks. Artinya kalau kita menggunakan kata-kata harus, nek harus berarti otomatis dia seperti berupa yang namanya sebuah regulation atau aturan. Di sini tidak ada aturan, persepsi bukan aturan, berarti otomatis A sama B salah. Kalau kemudian kita menggunakan kata-kata would yang berarti akan, mungkin bisa masuk, ya kan? Tapi ingat, would analisanya dia memakainya bentuknya adalah bentuk apa? Pas, berarti tidak nyambung, oke? Terus kemudian cek lagi di bawahnya, ada kata-kata will, ya kan? Will itu adalah sebuah yang namanya kemungkinan yang belum terjadi, ya kan? Dia memakai bentuknya bentuk berapa? Bentuknya adalah bentuk present, kemungkinan bisa masuk. Kemudian di sini yang E ada kata-kata seharusnya. Meaning point seharusnya itu adalah seseorang bisa memakai, bisa tidak, tanpa harus yang namanya ada sanksi atau sejenisnya. Berarti kamu mau pakai boleh, tidak, gak ada masalah sama sekali. Udah, berarti otomatis kalau seharusnya itu cenderung untuk yang namanya lebih membiarkan tanpa ada paksaan. Kalau tidak ada paksaan, berarti tidak ada yang namanya sebuah keinginan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti yang E coret. Berarti ketemu jawabannya adalah D, itu dia. Next, kemudian lanjut. Untuk yang di nomor 13. Di nomor 13 dikatakan di situ, penulis menggambarkan yang namanya detail atau rincian penelitian yang paling efektif. Dia muncul di paragraf keberapa? Ya kan? Kita cek di sini, ya kan? Yang ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelihatan yang berkaitan dengan yang namanya sebuah, ini kan ada kata-kata study, jumlahnya ada sekian, detail sekali ya tentang hal-hal tersebut, maka dia akan muncul di paragraf ke-5, itu dia. Berarti kalau kelima berarti otomatis nomor 13 jawabannya adalah D, itu dia. Oke, yuk lanjutin lagi, next. Relation. Nah, ada kata-kata relation, sama saja kita membicarakan tentang yang namanya sebuah, yang namanya apa? Sebuah analogi, gitu aja. Satu dibandingkan dengan yang lainnya. Hubungan antara yang namanya karakter baik dengan yang namanya respon terhadap yang namanya permintaan, gitu aja, sama dengan fenomena antara apa dan apa. Itu aja. Kalau yang namanya good character, kadang mereka untuk yang namanya request, ya kan, grantnya itu bisa terkabul, bisa tidak, gitu aja. Tapi kalau justru yang dia yang evil tadi, ya kan, dalam bacaan, ya kan, cenderungnya malah cenderung untuk bisa dikabulkan, gitu aja. Makanya berarti otomatis yang di sini bagaimana, kita cek yuk satu persatu. Bank sama yang namanya hutang, gitu aja. Bank sama hutang, kita cek di situ. Bank bisa memberikan hutang, bisa terjadi, bisa tidak, mungkin di situ. Ini bisa mungkin. Kemudian seks sama resip, apa sih, ahli masak sama sangat berkaitan. Harus ada resep, ya kan, nyambung sekali. Kemudian pemotor dengan motornya jelas, ya kan, langsung, dia langsung connect directly. Guru dengan murid juga directly. Picture sama kamera sama directly. Yang kemungkinan bisa yang namanya agak meleset itu adalah yang bagian A, antara bank dengan yang namanya pemberian hutang, itu dia. Ketemu untuk nomor 14. Oke, yuk lanjut. Untuk yang di nomor 15. Yang dikatakan di sini adalah kata-kata preceding. Oke, preceding itu artinya sama saja kita membicarakan tentang yang namanya previous. Udah, previous itu artinya apa? Artinya adalah sebelumnya, itu dia. Berarti paragraf sebelumnya, patokannya dari mana? Berarti otomatis kita lihat di paragraf yang keberapa? Paragraf 1, itu dia. Oke, yuk kita cek di situ. Apakah di apa? Namanya paragraf berikutnya? Tidak, sama sekali. Oke. Passive image good and bad in real life. Bagaimana kalau yang ini? Karena di situ di paragraf pertama itu sudah yang namanya ada kata-kata as devil, satu di pundak sebelahnya itu ada yang devil, pundak sebelahnya itu ada yang baik, gitu aja. Berarti sudah ada penempatan antara baik sama buruk. Kalau di sini dia menggunakan kata-kata famous nggak nyambung. Di sini ada kata-kata good sama bad masih bisa mungkin.
Mismatch, ketidakcocokan antara yang namanya kenyataan dengan persepsi pada yang namanya nggak dibahas sama sekali harusnya, oke? Harusnya yang setelahnya. Karakteristik pada komedi dan kartun, karakternya kalau mau bahas berarti setelahnya, bukan preceding, oke? Terus kemudian konflik akan otomatis muncul setelah yang namanya apa? Setelah yang namanya cerita itu diturunkan. Kalau yang ini kan belum sama sekali, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah B, itu dia. Next, lanjut. Untuk yang namanya nomor 16. Berdasarkan yang namanya teks, ya kan? Cek di situ, berdasarkan yang namanya teks, dikatakan di situ bahwa uh, menurut teks, orang-orang itu harusnya nggak usah pakai S, nggak apa-apa ya, itu dia. Harusnya people sudah jamak ya, oke? People sudah sangat-sangat jamak, oke? Makanya tidak usah memakai kata-kata, tidak usah memakai huruf S di situnya, oke? Yuk kita cek di situ. Orang-orang titik-titik effect their belief berimbas pada yang namanya kepercayaan mereka tentang yang namanya apa? Tentang yang namanya hal baik dan hal buruk, itu dia. Oke, berarti otomatis yang manakah yang akan dipakai untuk hal-hal tersebut? Ini dia. Yang manakah kita cek di situ? Oke, attitude itu apa? Attitude adalah sikap, ya kan? Terus kemudian value itu berarti apa? Nilai. Oke. Terus kemudian investigation itu adalah yang namanya apa? Penelitian, ya kan? Ya. Feeling berarti otomatis apa? Perasaan, ya. Terus kemudian evaluate berarti otomatis apa? Penilaian juga. Penilaian. Ya, sorry sebentar. Ya, ini penilaian. Banyak ini penilaian. Oke. Yuk. Berarti ya kan? Apakah orang-orang akan bersikap imbas mereka tidak nyambung. Oke. Menilai mungkin. Oke, menilai mungkin. Meneliti tidak mungkin kalau meneliti, karena hanya pada yang namanya orang-orang tertentu saja. Oke, kemudian merasakan, kalau imbas pada yang namanya kepercayaan, berarti kemungkinan bisa muncul. Oke, evaluasi berarti menilai, muncul bisa. Oke, karena ini kata kuncinya itu adalah berdasarkan yang namanya teks. Oke. Berarti kalau yang namanya feeling tidak ada. Oke. Terus kemudian satu lagi yang dipakai ya di situ. Yang manakah antara value sama evaluation? Berarti yang manakah yang akan dipakai? Yang akan dipakai adalah otomatis penilaian. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah E, itu dia. Lanjut, untuk yang di nomor 17. Ada kata distinct, tadi muncul di paragraf 1, 2, 3, 4. Ya kan, di paragraf 4. Ya kan, tadi sudah diartikan di situ. Dia akan punya arti apa? Di situ ada kata-kata, studi juga menunjukkan bahwa orang-orang punya ide yang jelas, di mana sesuatu itu bisa berpengaruh baik atau buruk, itu dia. Makanya otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya kalau yang jelas itu cuma ada satu tok untuk yang namanya pandangan, yaitu apa? Clear, itu dia untuk nomor 17. Oke, kita cek yuk. 3 nomor terakhir. Aduh. Yuk. Yang manakah di bawah ini kalimat yang bisa melengkapi dari yang namanya kalimat yang hilang pada yang namanya paragraf 1? Oke. Yuk kita cek di situ. Ini dia. Dikatakan di situ yang terakhir adalah karakter moral dan juga motivasi yang namanya makhluk tidak nampak itu sangat jelas. Ya kan?
Kalau yang di sini langsung dimunculkan dengan yang namanya makhluk jahat, ya kan? Kita tidak tahu apakah dia baik atau buruk. Langsung mengacu kepada bentuk yang jahat, berarti tidak. Oke. Antropologis. Ini diturunkan seharusnya sebagai yang namanya referensi ketika sudah ada di bagian akhir atau di bagian tengah, tidak langsung di bagian awal. Oke. Next, lanjut lagi. Yang C, ada kata-kata impression, ya kan? Impress, ya kan, berkesan. Impression itu adalah kesan. Kesan positif dari para individu tentang yang namanya karakter moral dulu, berarti otomatis cuma satu tok, itu yang good saja, ya kan? Nggak ada yang baik atau buruk, itu dia, coret. Terus kemudian, on other important question adalah pertanyaan penting yang lainnya itu adalah tetap tidak terjawab, malah tidak nyambung. Di sini ada kata-kata tidak terjawab. Dan apakah anak-anak, bisa merasa, perceive itu adalah kata-kata apa? Feel, merasa karakternya itu mendominasi atau tidak nyambung sama sekali. Maka jawabannya adalah apa? Di sini ada kata-kata singular reputation become individual, see sebagai sesuatu yang good atau bad. Dua-duanya muncul, itu dia. Oke, next. Kemudian nomor 19. Di nomor 19 ada kata-kata yang manakah di bawah ini, ya kan, yang mengekspresikan tentang yang namanya pesan penulis tentang teks tersebut. Oke, kita cek di sini. Yuk, pesan kita kira di mana? Kalau orang seharusnya percaya bahwa individu buruk itu kadang-kadang peduli dengan orang lain. Berarti analisanya pesannya malah buruk ya di sini ya. Oke. Terus kemudian kalau yang B, penelitian tentang yang namanya makhluk kasat mata seharusnya tidak didasarkan pada yang namanya pandangan orang. Dari tadi kan pandangan orang yang berlangsung tadi di situ, oke? Terus kemudian yang mempengaruhi yang namanya karakter buruk itu adalah hasil dari sesuatu yang baik, dari yang namanya diskusi keputusan yang jelas, malah tidak nyambung ini di sini baik dan buruk tercampur sama sekali. Terus kemudian kalau yang D di situ adalah karakter baik atau buruk menarik satu sama lainnya dengan yang namanya mengabulkan dan juga merespon dari anak. Iya, betul, tadi ada di situ. Belum kelar, bawahnya coba cek. Harapan manusia tentang yang namanya individu baik dan buruk menggambarkan kehidupan, malah ini hanya pengalaman saja sehari-hari. Pengalaman sehari-hari berarti tidak sama sekali. Berarti ketemu jawabannya adalah D, itu dia. Oke, and then yang terakhir adalah ini dia, seperti biasa ada more sama more, berarti otomatis muncul yang namanya degree of comparison ya di situ ya. Berdasarkan yang namanya tes, orang-orang merasa bahwa gitu aja. Orang-orang merasa bahwa kalau di sini adalah seseorang yang jahat, lebih banyak orang jahat, maka lebih banyak tujuan yang dia share. Oke, tanda tanya, maksudnya tidak tahu yang dimaksud apa, malah tanda tanya di situ. Kemudian lebih banyak yang namanya yang meminta, ya kan? Maka akan lebih banyak orang jahat. Belum tentu, oke? Next, kemudian lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk yang namanya permintaan, makanya akan lebih banyak orang yang peduli. Mungkin, ya kan? Mungkin, itu dia. Terus, kalau yang D, lebih banyak karakter yang baik, yang bertahan, maka lebih banyak mereka akan melakukan yang namanya perselisihan, malah orang nyambung, udah. Terus kemudian kooperatif evil, ini adalah orang-orang yang sensitif. Tidak sama sekali, oke? Jadi ketemu jawabannya di antara yang tanda tanya ini semuanya, jadi otomatis jawabannya yang lebih mengena itu adalah lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk respon dari sebuah yang namanya permintaan, maka akan lebih banyak orang yang peduli dengan hal tersebut. Berarti ketemu jawabannya adalah C, itu dia. Oke? Clear sampai dengan nomor 20, iya kan? Cukup sampai sini pembahasan kita tentang yang namanya UTBK latihan soal PMB 604. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semuanya.